Oke teman-teman, kita langsung saja kepada pembahasannya. Soal yang pertama, yaitu menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi GeoGebra-nya. Untuk menentukan titik, kita ke ikon peralatan. Pada menu Basic Tool ada titik baru, kita klik. Nah, misalkan saya punya titik A dan B. Misalkan titik A itu di 4,2 dan B di 2,-2. Kita tinggal arahkan aja titik A-nya dan juga titik B-nya. Nah, setelah seperti ini, kita gulir ke bawah. Pada menu Lines, kita klik garis yang melalui dua titik. Lalu kita arahkan garisnya dari titik A ke titik B, sehingga gambarnya menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, sehingga di sini sudah diketahui nilai Y-nya atau nilai persamaannya. Jadi kesimpulannya, persamaan garis yang melalui titik A di 4,2 dan titik B di 2,-2 yaitu Y sama dengan 2X kurangi 6. Nah, untuk melengkapinya kita boleh menamai titiknya dengan atur format keterangannya menjadi nama dan nilai. Begitu pula di titik B, sama ya. Nah, sehingga ini adalah tampilan akhirnya. Nah, untuk selanjutnya, pada pembahasan nomor 2 yaitu menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan dua persamaan dan dua variabel. Nah, otomatis persamaannya ada dua dan mempunyai dua variabel. Nah, misalkan saya mempunyai persamaan yang pertama yaitu 3x tambah 2y sama dengan 10. Nah, kita klik enter. Lalu kita masukkan persamaan yang kedua. Misalnya saya mempunyai persamaan 9x dikurangi 7y sama dengan 43. Nah, setelah kita memasukkan kedua persamaannya seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, sehingga tampilannya menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menamai garisnya dengan atur format keterangannya menjadi nama dan nilai. Nah, begitu juga untuk garis yang kedua juga sama. Kita atur format keterangannya menjadi nama dan nilai. Nah, sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Tertera ya namanya di atas. Untuk selanjutnya, kita tentukan perpotongan di dua objeknya. Kita klik garis yang pertama, lalu kita klik kembali garis yang kedua, sehingga perpotongannya ada di titik A. Nah, kita kembali ke menu aljabar, sehingga kita di sini sudah diketahui bahwa titik A itu ada di 4,-1. Nah, kita boleh atur format keterangannya menjadi nama dan nilai, sehingga tertera ya di grafiknya. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa untuk persamaan 3x tambah 2y sama dengan 10 dan 9x kurangi 7y sama dengan 43 berpotongan di titik 4,-1. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, pada nomor 3 yaitu menentukan penyelesaian dari sistem persamaan dengan dua variabel, satu persamaan linear dan satu persamaan kuadrat. Nah, contoh misalkan saya mempunyai persamaan yang pertama yaitu x kurangi y sama dengan 2. Nah, kita klik enter. Lalu untuk persamaan yang kedua, saya mempunyai y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Nah, setelah itu, kita klik enter kembali. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita boleh gulir-gulir. Nah, untuk menentukan nama dari garisnya atau persamaannya, kita ubah format keterangannya menjadi nama dan nilai ya, seperti tadi. Untuk selanjutnya, kita ke menu peralatan. Di sini kita tentukan lagi perpotongan di dua objeknya. Kita klik persamaan yang pertama, lalu persamaan yang kedua, sehingga perpotongannya ada di titik A dan di titik B. Kita boleh menamai titiknya dengan atur format keterangannya menjadi nama dan nilai. Oke, setelah itu tampilannya menjadi seperti ini ya teman-teman. Sehingga kesimpulannya untuk persamaan x dikurangi y sama dengan 2 dan y sama dengan x kuadrat tambah 2x kurangi 8 berpotongan di titik A di negatif 3,-5 dan di titik B di 2,0. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk pembahasan yang keempat, yaitu menentukan penyelesaian dari sistem persamaan kuadrat dengan dua variabel. Nah, misalnya saya mempunyai persamaan yang pertama, yaitu x kuadrat dikurangi 7y sama dengan 4. Nah, setelah memasukkan persamaan yang pertama, kita klik enter. Selanjutnya kita masukkan persamaan yang kedua, misalnya 2x kuadrat ditambah 14y sama dengan 8. Nah, lalu kita klik enter kembali. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita boleh menamai garisnya atau persamaannya dengan atur format keterangannya menjadi nama dan nilai. Untuk selanjutnya kita tentukan perpotongan di dua persamaannya. Kita klik perpotongan dua objek, lalu kita klik persamaan yang pertama, lalu kita klik persamaan yang kedua, sehingga perpotongannya ada di titik A dan di titik B.
Nah, kita boleh atur format keterangannya juga untuk titiknya menjadi nama dan nilai. Nah, sehingga tampilan akhirnya menjadi seperti ini ya. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa untuk persamaan x kuadrat dikurangi 7y sama dengan 4 dan 2x kuadrat dikurangi 14y sama dengan 8 berpotongan di titik A 2,0 dan di titik B negatif 2,0. Oke teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya yaitu nomor 5, menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini saya mempunyai fungsi kuadratnya x kuadrat ditambah 5x dikurangi 9. Nah, setelah kita masukkan fungsi kuadratnya, lalu kita klik enter. Nah, di sini gambarnya menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kan yang ditanyakannya titik puncak. Untuk menentukan titik puncak, pada menu points ada ekstremum, kita klik, lalu kita klik di parabolanya sehingga di sini terlihat ya titik puncaknya ada di titik A. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk grafik fungsi x kuadrat ditambah 5x kurangi 9, titik puncaknya berada di titik A yaitu negatif 2,5, negatif 15,25. Oke teman-teman, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya pada nomor 6, menentukan titik puncak dari grafik fungsi polinom. Nah, karena polinom itu pangkatnya lebih dari 2, di sini saya masukkan untuk fungsinya yaitu x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 5x ditambah 3. Nah, lalu kita klik enter. Nah, sehingga untuk fungsi polinomnya gambarnya menjadi seperti ini ya. Nah, kita boleh atur format keterangannya menjadi nama dan nilai. Untuk menentukan titik puncak sama seperti tadi, kita klik ekstremum sehingga langsung titik puncaknya kelihatan yaitu ada di titik A dan di titik B. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk fungsi x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurangi x tambah 3 mempunyai titik puncak ada di A dan di titik B. Nah, untuk di titik A yaitu negatif 1,66 sekian, 9,488148 dan di titik B yaitu di 1,0. Nah, untuk selanjutnya pembahasan nomor 7 yaitu menggambar grafik fungsi trigonometri dengan persamaan fx sama dengan k sin ax derajat dengan interval 0 derajat kurang dari atau sama dengan x derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, langkah pertama, kita masuk ke menu pengaturan. Di sini kita akan merubah jarak atau panjangnya dalam satuan derajat. Nah, untuk sumbu x-nya kita ubah menjadi 30 derajat karena ini untuk fungsi trigonometri. Nah, sehingga gambarnya menjadi seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita merubah panjang atau jaraknya, lalu kita masukkan fungsinya. Nah, di sini saya memasukkan y sama dengan 3 sin 6x derajat. Nah, kita jangan lupa yang memasukkan derajatnya. Setelah itu kita klik enter. Nah, sehingga tampilannya menjadi seperti ini ya. Nah, di sini lalu kita masuk ke menu pengaturan. Kita klik tampilkan semua objek sehingga untuk gelombangnya menjadi lebih terlihat ya teman-teman. Nah, setelah ini kita masuk ke menu perawatan. Kita klik roots, lalu klik. Nah, lalu klik ekstremum untuk menentukan titik puncaknya sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat di menu aljabar. Nah, sehingga sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan intervalnya. Yang tadi ya, yang 0 derajat kurang dari atau sama dengan x derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, setelah itu kita lalu klik enter. Nah, sehingga ini adalah tampilan akhirnya atau himpunan penyelesaian dari fungsi fx sama dengan 3 sin 6x derajat. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yang diarsir warna biru pekat ya teman-teman.